Pada video ini saya akan memaparkan laporan akhir magang saya. Saya Bisma Nur Rauf dan berikut adalah paparannya. Pertama-tama saya akan memaparkan profil perusahaan di mana saya ditempatkan, yakni Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah bank sentral dari Republik Indonesia. Sentral Bank Indonesia memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Saya juga akan memaparkan sedikit mengenai profil dari departemen di mana saya ditempatkan, yakni Departemen Layanan Digital dan Keamanan Cyber atau DLDS. DLDS Bank Indonesia dibentuk pada tahun 2023 sebagai upaya reorganisasi dengan fokus pada penyempurnaan sektor keamanan dan ketahanan cyber Bank Indonesia. Kemudian saya akan melanjutkan dengan memaparkan proyek atau riset yang diassign pada saya oleh DLDS, yakni dengan topik peran security testing dalam software development lifecycle. Latar belakang dari adanya diajukannya topik ini adalah yang pertama adalah kebocoran data pada aplikasi Tokopedia pada tahun 2020. Kemudian juga ada yang baru-baru ini, di mana data Kominfo diretas oleh hacker bernama Bjorka pada November 2022. Kemudian pada Bank Indonesia sendiri sempat juga terkena serangan ransomware oleh hacker group bernama Conti. Nah, tujuan dari proyek riset ini, di mana peserta magang atau saya sendiri bisa memahami dan melakukan security testing aplikasi web. Kemudian saya juga diharapkan untuk turut serta dalam security testing aplikasi web Bank Indonesia. Saya juga diharapkan dapat menganalisis hasil security testing dan juga membuat laporan dari security testing tersebut. Proses secure software development lifecycle pada Bank Indonesia. Jadi pertama-tama software yang didevelop oleh para developer dengan ya tentu saja proses DLC nanti akan memasuki siklus testing yang dimana akan ditesting fungsionalitasnya dan juga non-fungsionalitasnya. Nah, di non-fungsionalitas itu akan dites kerentanannya serta performa dari aplikasinya. Langkah-langkah dalam pengujian kerentanan aplikasi dimulai dari information gathering, di mana akan dilakukan enumerasi serta fingerprinting, di mana kita akan mencari informasi-informasi penting seperti host, port, terus service, kemudian versi aplikasi, versi OS, firewall. Dicek juga seperti directory atau fitur-fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi ini dan juga identifikasi field-field yang kemungkinan dapat dilakukan serangan injection. Kemudian dilanjutkan dengan exploitation yang dimana sudah terdapat 60 skenario pengetesan dari Bank Indonesia sendiri. Skenario ini juga di-benchmark dari OWASP WSTG. Kemudian temuan-temuan apabila terdapat atau ditemukan akan didokumentasikan pada Jira. Nah, berikut adalah tools-tools yang digunakan dalam proses penetration testing. Yang pertama ada Kali Linux, di mana ini adalah OS yang biasa digunakan oleh para profesional untuk melakukan penetration testing. Kemudian tools SQL Map untuk otomasi dari SQL injection. Kemudian ada juga Nmap untuk enumerasi. Kemudian juga terdapat Wireshark yang dilakukan untuk sniffing. Kemudian kita juga digunakan Burp Suite. Ini merupakan tools yang paling sering digunakan karena cukup overkill. Dia memiliki kapabilitas yang sangat banyak. Kemudian juga Hydra yang digunakan untuk melakukan brute force attack. Kemudian saya juga akan memaparkan pengalaman kerja pada Bank Indonesia selain dari topik riset. Pertama, disediakan modul pembelajaran di mana yang pertama adalah modul wajib yaitu bank sentralan tentunya. Yang kedua adalah modul pilihan
yang dipilihkan oleh mentor, yakni SPPUR, Cyber Security, dan Cyber Resilient on Payment System, ditekankan serangan social engineering. Kemudian untuk modul pelengkap pilihannya, saya memilih machine learning yang membahas supervised dan unsupervised machine learning. Kemudian terdapat sesi pendalaman ke bank sentral dan 2E setiap hari Jumat, dan juga self-learning yang saya lakukan dengan modul-modul outsourcing. Kemudian saya juga melakukan pemeliharaan keamanan cyber, yakni dengan CSP Swift. Nah, CSP Swift ini apa? CSP atau Customer Security Program dari Swift itu bersifat mandatory tiap tahunnya, dilakukan vulnerability assessment dan security hardening yang dilakukan pada PC Swift. Kemudian dapat juga sosialisasi red hatting untuk sosialisasi teknik-teknik pertasan yang lebih advance, dan juga annual retesting. Jadi kebetulan akhir tahun saya mendapatkan juga tugas-tugas untuk melakukan testing ulang tes yang sebelumnya sudah ada. Kemudian saya akan memaparkan relevansi magang saya terhadap beberapa mata kuliah yang terdapat pada Fasilkom, khususnya pada saya ada jurusan ilmu komputer. Yakni pertama adalah teori bahasa dan automata. Di sini saya menekankan pada bagian regular expression, di mana untuk serangan-serangan injection seperti cross-site scripting atau sejenisnya membutuhkan handling atau sanitasi, di mana kita harus memikirkan regex-regex yang memungkinkan untuk menjadi bahan untuk injection gitu. Misalnya besar kecilnya ataupun huruf yang diubah sedikit. Sini penggunaan clean start dan juga modul RE dari Python sangat berfungsi dengan baik. Kemudian juga sistem operasi yang dimana untuk penetration testing akan menggunakan Kali Linux, yaitu OS Linux, dan butuh pemahaman OS yang cukup baik untuk tentunya mengerjakan atau melakukan penetration. Kemudian jaringan komputer, di mana digunakan tools seperti Wireshark yang sudah diajarkan pada mata kuliah ini. Kemudian pemahaman tentang encryption dan decryption, dan serta pengimplementasian konsep dari man-in-the-middle attack yang sudah diajarkan pada Jarkom. Kemudian ada juga ethical hacking. Tentunya penetration testing akan mencoba beragam teknik-teknik peretasan aplikasi dan juga mirip-mirip dengan capture the flag. Nah, berapa lesson learn yang saya dapatkan selama magang di Bank Indonesia? Yang pertama, saya mendapatkan hard skill tentunya pada security testing dan penetration testing. Dengan bekerja, saya jadi lebih paham. Kemudian soft skill, di mana karena ini adalah lingkungan kerja yang real, di mana saya mendapatkan pengalaman real, professional work environment, dan juga etika kerja yang sesuai dengan Bank Indonesia. Kemudian hard skill pada risk assessment atau vulnerability analysis, di mana saya menganalisis serta memberikan rekomendasi remediasi untuk temuan-temuan yang didapatkan atau yang ditemukan saat pengujian penetration testing. Kemudian saya juga mendapatkan soft skill, di mana critical thinking, teamwork, dan juga public speaking, di mana saya mempresentasikan atau menginformasikan, bekerja sama dengan rekan-rekan kerja dalam melakukan penetration testing. Dan juga tentunya critical thinking itu menemukan ide-ide apabila stuck dalam suatu skenario penetration testing. Kemudian saya juga melakukan hard skill CSP dengan melakukan CSP Swift. Oke, terakhir adalah saran untuk program KMBI saja. Saya harapkan untuk depannya, untuk memastikan agar tiap role terdapat acuannya secara tersurat pada kerangka acuan magang. Memang kerangka acuan magangnya terlalu general, tidak secara spesifik mendeskripsikan apa yang dilakukan dalam selama magang. Dan sekian
pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila dapat kata-kata yang salah dan terima kasih.